data pelanggan, nomor antrian gini. Oke. Function data pelanggan misal data pasien, kalau misal di dalam fungsi itu pakai visibilitas itu wajib public misal. Kalau misal nggak pakai visibilitas gimana? Error. Tuh. Pakai public. Di sini kita panggil nomor antrian, misal mana? Nomor antrian tuh sama dengan 10. Nomor rumah sama dengan 15. Terus nama pasien sama dengan, pakai string, pakai titik petik apa? Kok titik petik sih? Petik 2 atau pakai petik 1. Misal namanya Andi. Harus pakai petik 2 sih. Pakai petik 1 itu buat karakter. Buat karakter itu pakai petik 1. Terus di sini pokok pasien sama dengan true. Nah, ini cara compile-nya tuh gampang banget kalau misal pakai Remix. Tinggal di sini Solidity Compiler, terus cocokin apa versi 25 ya, pakai 25. Kalau misal di sini pakai versi 20 itu tetap bisa. Yang penting compile-nya di atasnya. Kayak gitu. Pakai versi 25 ya. Kita compile, klik ini atau di Ctrl S itu langsung ke compile. Nanti kalau misal udah centang hijau, compilation successful. Nah, bisa kalian deploy di sini. Ini deploy itu tujuannya buat nge-deploy ke blockchain-nya. Karena kan ini kan pakai testing ya. Ini environment-nya pakai Remix VM Changchun atau virtual machine Changchun. Itu nanti nggak bakal masuk ke Etherscan. Karena apa? Karena itu lokal di laptop kita aja atau di komputer kita aja. Kita harus pastiin pakai akun. Nah, ini kan ada beberapa pilihan nih. Ini buat coba-coba. Kalau misal udah, kontraknya dipilih, testing.sol, deploy. Centang hijau kan, benar. Scroll ke bawah, terus masuk ke sini. Data pasien. Langsung bisa kita ambil di sini datanya. Masuk juga di sini. Ini transaction sukses. Block number 21, terus transaction hash-nya berapa. Ini juga kalau misal ini kan tadi pas kita ngedeploy. Ini juga ada kontrak address-nya nih. Atau alamat kontraknya di sini. Bisa juga di OP. Ini sudah kalau misal bikin fungsi itu sesimpel itu. Nah, coba kita bikin fungsi yang ada parameternya. Function data diri misal. Kalau penulisan function di sini yang pakai parameter itu juga harus ada tipe datanya. Kayak yang sini kan. Ini ada tipe datanya Uin, pakai integer biasa juga bisa. Misal integer nomor sepatu. Misal ya buat contoh aja. Cuma integer tinggi badan. Mana? Jangan lupa visibilitas, pakainya public. Terus kalau misal kita mau memanggil dari parameter di sini itu bisa tinggal tulis di sini aja. Return. Yang di return apa? Yang di return itu nomor sepatu sama tinggi badan. Error. Kenapa error dibaca nih? Different number of argument in return statement. Harus menggunakan returns declaration. Nah, jadi kita harus nulis di sini di sebelahnya public itu returns dengan return tipe datanya apa, integer. Terus saja di sini integer.
return declaration integer. Oh, ada dua, lupa. Integer. Nah, masih kuning. Function state mutability can be reset to pure. Kita harus nambahin di sini itu pure. Unused function parameter. Oh, nah, tinggal kita panggil aja di sini. Underscore nomor sepatu sama underscore tinggi badan. Oke, pure ini fungsinya buat apa? Kalau kita nggak pakai pure, ini tuh bakal dapat peringatan. Sebenarnya itu fungsi ini tuh cuma bisa membaca atau bisa juga mengedit. Nah, karena kita di sini cuma membaca aja, kita pakainya pure. Kita compile. Ini kita hapus saja. Masih pakai akun yang tadi ya. Kita deploy. Dah, sukses. Nah, data diri kita di sini bisa masukin. Misal nomor sepatu 42. Tinggi badan 170 call. Nah, nanti bakal keluar di sini nih. Integer 42 sama data yang kedua itu 170. Karena data yang kedua itu tinggi badan, tadi kita masukin tinggi badannya 170. Mana data pasien? Kita juga panggil di sini. Itu tetap masuk. Nomor antrian, terus rumah, terus nama pasien itu juga masuk di sini. Di mana? Di sini, di deploy yang ini. Secara default, visibilitas fungsi adalah public, yang berarti fungsi tersebut dapat diakses dari luar kontrak. Secara defaultnya itu sebenarnya itu public. Ini contoh visibilitas public. Variabel yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dan dibaca dari luar kontrak. Jadi nanti kalau misal ada beberapa kontrak gitu, itu bisa dipanggil. Kalau menggunakan visibilitasnya public. Internal, variabel yang dideklarasikan sebagai internal hanya dapat diakses oleh kontrak yang mendeklarasikannya dari kontrak turunan. Nah ini kalau misal kontraknya itu masih bersinggungan secara turunan atau inheritance, itu bisa dipanggil pakai internal, pakai visibilitas internal. Kalau private yang variabel yang dideklarasikan sebagai private atau fungsi yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses oleh kontrak yang mendeklarasikannya, tidak dapat diakses oleh kontrak turunan atau kontrak lain. Jadi cuma bisa fungsi itu doang yang bisa memanggil tipe data variabel tipe data atau variabel yang visibilitasnya private, cuma itu doang yang bisa manggil. Dari kontrak-kontrak lain itu nggak bisa. Kalau eksternal, variabel yang dideklarasikan sebagai eksternal hanya dapat diakses melalui fungsi eksternal dalam kontrak yang sama atau kontrak lain. Ini contoh penulisannya kayak gini nih. Data diri, public, private, internal, eksternal, ya gitu. Nah, kita contoh di sini ya. Misal kita bikin kontrak baru. Kontrak testing 2. Testing 2. Nama kontraknya tadi apa? Testing. Cara penulisannya gini, misal kita bikin fungsi function edit data. Ngawur banget penulisannya. Edit data public. Nah, ini kan masih public nih. Jadi nanti kita bisa bikin bisa panggil fungsi yang di atas ini. Ini jangan lupa kalau misal menandakan kalau kontrak ini adalah kontrak turunan dari kontrak yang lain, itu tambahkan kata kunci is. Mana? Testing. Kenapa error? Declaration not found or not unique. Alah, ternyata nama kontraknya itu testing. Nah, kita tulis aja di sini. Testing dengan testing. Itu kan. Oke, kita bikin
Cara panggilnya itu kayak gini, testing dot apa yang mau kita ambil, data diri misalnya, data diri nomor sepatu kita pakai 40 sama tinggi badan 180 gitu. Ini ada peringatan nih di sini, can be restricted to view. Kita harus nambahin kata kunci view karena fungsi ini tuh cuma bisa melihat apa ya, nggak bisa ngedit lah intinya dari fungsi kontrak turunan yang atasnya ini, cuma bisa melihat doang. Karena ini public, coba kita ganti jadi internal. Nah, error, pesan errornya data diri not found or not visible after argument depend. Nah, error kan, nggak bisa kan, ini harus public. Kalau misalnya ini public, mana kok hilang. Nah, kalau misalnya ini public, udah kita compile, kita hapus yang ini, deploy, berhasil, udah langsung berhasil. Langsung kita lihat data dirinya, kan masih bisa kan, walaupun ini beda kontrak tetap masih bisa. Kalau misal ini dibikin internal itu nggak bisa di compile, itu nggak bisa, errornya not found. Tetap ini harus pakai public atau eksternal bisa, karena eksternal tadi bisa diakses dari kontrak turunannya. Jadi gitu untuk materi pertama cuma kayak gitu aja sih ya, bukan materi sebenarnya, cuma sharing aja apa yang aku bisa, apa yang aku tahu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misal mau request video juga bisa komen aja. Oke, bye bye.